Halo guys, perkenalkan aku Anissa Rizkan Sridapane. Kali ini aku akan membahas tentang rahasia negosiasi efektif. Mulai dari pengertian negosiasi, teknik komunikasi, sampai contoh studi kasus. Nah, untuk itu kita langsung mulai aja yuk. Apa itu negosiasi? Negosiasi adalah proses komunikasi antara dua orang atau lebih untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Sederhananya, kalau kita ingin orang lain setuju dengan kita, itu tandanya kita sudah bernegosiasi. Nah, sekarang kita akan membahas teknik komunikasi yang dapat digunakan saat bernegosiasi. Teknik pertama, empati. Jadi, pada teknik pertama ini kita harus memahami perasaan, sudut pandang, dan cara berpikir lawan bicara kita. Bahkan seaneh apapun itu, kalau mereka merasa dimengerti, mereka akan lebih terbuka dan percaya pada kita. Selanjutnya kita masuk kepada teknik yang kedua, mirroring. Caranya itu simpel banget. Kita tuh cuma perlu mengulang 1-3 kata dari ucapan mereka. Contohnya, mereka mengatakan, produk ini mahal banget. Lalu kita akan mengulang dengan menjawabnya, mahal ya mbak? Nah, biasanya akan dilanjut oleh mereka, iya soalnya saya membandingkannya yang ini lebih mahal dari produk lain. Nah, dengan begitu lawan bicara itu akan merasa didengarkan dan mendorong mereka untuk bicara lebih banyak. Nah, dengan begitu kita bisa mendapatkan informasi tanpa harus banyak bertanya. Jadi teknik mirroring ini seperti memancing lawan bicara kita supaya bicara lebih banyak. Nah, kalau teknik mirroring ini berfokus pada kata-kata, teknik berikutnya akan berfokus kepada emosi. Apa itu? Labeling. Ya, nama teknik ini adalah teknik labeling yang bisa dipakai saat situasi mulai sensitif atau emosional. Caranya gimana? Caranya dengan kita akan mengamati emosi lawan bicara kita. Kemudian kita beri label seperti kayaknya, rasanya, sepertinya. Nah, contohnya kita melihat dia itu sedang kecewa, tapi dia tidak mengatakan kalau dia lagi kecewa. Jadi kita akan memberi label padanya. Kita mengatakan, sepertinya ibu lagi kecewa ya. Nah, pada teknik ini akan memberikan efek emosi negatifnya akan berkurang, lawan bicara merasa dimengerti, dan kita bisa mendapatkan informasi lebih dalam. Pada teknik ini juga ada hal yang perlu dihindari, yaitu jangan kita berkata, saya dengar ibu, atau katanya ibu ini ya. Karena itu bisa membuat mereka merasa tidak nyaman karena dia merasa bahwa dia tidak punya privasi. Selanjutnya adalah intonasi. Selain kata-kata, nada bicara juga penting dalam berkomunikasi. Nada yang lembut dan santai, apalagi ditambah dengan senyuman, itu akan membuat lawan bicara lebih nyaman dan terbuka. Ada jenis-jenis nada bicara atau intonasi yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah nada tegas, yaitu nada yang biasanya dimiliki oleh orang yang belak-belakan atau jujur. Jadi nada ini bisa dikaitkan dengan kemarahan atau amarah dan akan memberikan kesan negatif kepada lawan bicara kita. Selanjutnya adalah nada playful atau so asik. Nada ini menunjukkan seakan-akan kita itu akrab dengan lawan bicara kita dan membuat lawan bicara kita itu merasa nyaman bahwa kita jujur dalam situasi bernegosiasi. Jadi ini akan membuat mereka senang. Ya, nada ini sangat dianjurkan dalam bernegosiasi karena ini adalah nada yang sangat efektif. Kemudian adalah nada menganalisa, yaitu nadanya yang seperti pelan, rendah, dan lembut. Nada ini bisa menunjukkan kepada lawan bicara kita bahwa kita itu memiliki satu hal yang tidak akan bisa diubah dan kita tidak akan goyah. Ada efek negatif dari nada bicara ini, yaitu lawan bicara kita akan menganggap bahwa kita adalah orang yang dingin dan tidak baik untuk jangka panjang. Maksudnya tidak baik untuk berhubungan lagi dalam jangka panjang. Kemudian terakhir adalah nada yang sok keren, yaitu nada yang mirip dengan nada menganalisa tetapi ini versi lebih hangat. Nada ini
cocok digunakan ketika lawan bicara kita itu sedang kesal atau marah. Jadi nada ini bisa menenangkan dirinya dalam situasi itu. Nah, nada ini sangat efektif digunakan dalam situasi yang chaos, kacau, dan lebih baik digunakan sebanyak 10-20% saja. Karena jika berlebihan, itu akan membuat lawan bicara kita merasa kita itu sok keren dan sok kali gitu. Sekarang, bagaimana kalau kita ingin tahu bahwa lawan bicara kita itu sedang berbohong kepada kita? Nah, dalam berkomunikasi, ada 3 hal yang paling penting. Mulai dari urutan yang pertama yaitu bahasa tubuh, kemudian intonasi atau nada bicara, dan yang ketiga itu adalah isi dari kata-kata yang kita ucapkan. Kenapa isi justru yang paling terakhir? Karena isi itu bisa saja sama, tetapi maknanya bisa berbeda dari cara kita menyampaikan, menggunakan bahasa tubuh kita dan intonasi yang kita pakaikan. Nah, ada cara paling sederhana untuk mendeteksi kebohongan lawan bicara kita itu. Bukan langsung menuduh mereka, tetapi kita lihat atau cari dulu bagaimana mereka menjawab pertanyaan yang jujur. Caranya yaitu kita tanya pertanyaan yang sudah pasti jujur jawabannya. Misalnya kita menanyakan waktu. Mas, hari ini tanggal berapa ya? Nah, mereka akan menjawabnya dengan menggunakan bahasa tubuh atau intonasi yang mereka gunakan. Oh, sekarang tanggal 15, Mas. Nah, dari situ kita bisa mengamati dari cara mereka menyampaikan jawaban mereka. Kalau penjelasannya itu terlalu panjang atau berlebihan, nada itu bisa berarti tanda tidak jujur. Dan kalau kita mulai curiga, kita bisa memberikan teknik labeling tadi, bukan langsung menuduh mereka. Sekarang teknik yang terakhir yaitu bagaimana cara kita mengarahkan lawan bicara kita itu ke arah percakapan yang kita inginkan tanpa terkesan memaksa. Tekniknya adalah ilusi kontrol. Baik, teknik ini disebut dengan ilusi kontrol. Artinya, kita membuat lawan bicara kita itu bahwa mereka yang memegang kendali atas percakapan ini. Padahal kita yang sedang mengarahkan ke arah pembicaraannya. Caranya bukan dengan memerintah, tetapi dengan bertanya. Kita akan menggunakan pertanyaan seperti apa dan bagaimana. Nah, kenapa sih seperti itu? Karena pertanyaan ini bisa membuat lawan bicara kita itu merasa dihargai, diajak berpikir, dan seolah-olah pendapat mereka itu penting didengar. Contohnya, kita ingin menawarkan produk kita kepada konsumen. Kita bilang, Bu, Ibu ambil ini saja ya yang cocok untuk Ibu. Nah, lebih baik kita ganti pertanyaannya seperti, menurut Ibu, bagaimana Ibu memilih produk yang baik untuk kedepannya? Nah, dari sini tanpa sadar lawan bicara itu akan menjelaskan kebutuhannya dan mereka itu akan merasa lebih pintar dan kita bisa mengarahkan jawabannya ke arah yang kita inginkan. Jadi, dalam teknik ini kita harus menghindari pertanyaan kenapa. Karena kata kenapa ini sering membuat orang itu merasa dituduh atau diserang, sehingga mereka akan menjadi defensif atau membela diri. Jadi dengan teknik ilusi kontrol ini, kita itu tidak perlu memaksa lawan bicara kita. Cukup kita arahkan lewat pertanyaan yang tepat dan biarkan lawan bicara kita itu yang mengambil keputusannya. Sekarang kita akan masuk kepada contoh studi kasus. Saya akan menampilkan contoh studi kasusnya dan kalian bisa mempost video ini untuk menyimak soalnya. Baik, untuk menjawab pertanyaan dari contoh studi kasus tersebut, kita bisa menggunakan teknik-teknik komunikasi yang sudah saya bahas sebelumnya. Baik, sekarang kita akan bayangkan bahwa kita itu sekarang adalah agen asuransi dan calon nasabah kita itu sebenarnya tertarik pada layanan asuransi yang kita tawarkan, tetapi menurut dia harganya itu kemahalan sekitar 20% dibandingkan dengan layanan kompetitor. Nah, misalnya produk kita yang kita tawarkan itu adalah 600.000 per bulannya dan produk kompetitor itu 500.000 per bulannya. Nah, selain itu nasabah kita ini pernah punya pengalaman buruk bahwa dia klaim asuransinya pernah ditolak, jadi dia itu merasa kurang percaya lagi. Nah, di situasi ini kita itu tidak boleh langsung menurunkan harga produk kita karena dari awal
produk kita ini diposisikan sebagai layanan yang premium. Lalu untuk itu apa yang harus kita lakukan? Sekarang kita akan menggunakan teknik pertama, yaitu empati, dengan memahami perasaan calon nasabah kita, karena dulunya itu dia punya pengalaman yang buruk. Kita bisa mengatakan, berarti pengalaman itu cukup buat ibu kecewa ya bu. Nah, kedua kita akan menggunakan teknik labeling, yaitu untuk menenangkan emosi calon nasabah kita. Kita bisa mengatakan, sekarang sepertinya ibu mulai berhati-hati ya. Nah, dengan begitu calon nasabah kita itu akan merasa mereka itu dimengerti dan dipahami. Selanjutnya kita bisa menggunakan teknik mirroring untuk menggali informasi yang lebih dalam lagi. Contohnya calon nasabah kita mengatakan, saya pernah lihat di tempat lain bahwa produk mereka itu lebih murah, sekitar 500.000 per bulan, kok di sini mahal ya? Nah, kita bisa mengulang 1-3 kata dari yang mereka ucapkan. 500.000 per bulan ya bu. Nah, selanjutnya kita akan mengerahkan pembicaraannya bukan lagi ke soal harga, tetapi ke manfaat dan jaminan produk yang kita tawarkan. Kita akan menggunakan teknik ilusi kontrol, misalnya dengan bertanya, menurut ibu, dalam kondisi darurat nanti, ibu lebih memilih antara lebih hemat 100.000 atau lebih terjamin keamanannya bu. Nah, dari pertanyaan itu kemungkinan calon nasabah akan mulai sadar sendiri bahwa sebenarnya yang dia butuhkan itu bukan soal harga yang murah, tetapi keamanan serta jaminan yang ditawarkan supaya dia tidak mengalami pengalaman buruk lagi. Nah, dari situ kemungkinan calon nasabah akan memilih bahwa dia butuhkan itu sebenarnya keamanan serta jaminan saat kondisi darurat nanti. Nah, setelah dia menjawab pertanyaan itu, bisa kita lihat bahwa dia itu sebenarnya sudah mulai tertarik dan kemungkinan akan lanjut pada tahap berikutnya. Dari situ kita bisa mengarahkannya dengan pelan-pelan supaya calon nasabah kita itu tetap merasa nyaman. Baik, dari studi kasus yang sudah dibahas tadi, bisa kita lihat bahwa keberhasilan negosiasi itu bukan karena kita memaksa lawan bicara kita, tetapi karena kita memahami, membangun kepercayaan, serta mengarahkan lawan bicara kita. Yang pada awalnya persepsi calon nasabah kita itu menganggap bahwa harganya mahal dapat berubah dan fokus kepada keamanan, jaminan, serta manfaat produknya. Nah, hal ini bisa membuat nasabah pada akhirnya menjadi yakin untuk mengambil keputusan tanpa merasa dia itu dipaksa. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Saya Anissa Rizkan Sedidapane. Semoga video yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya pamit undur diri. Terima kasih.